aku Cici. Di sini aku bakal temenin kalian mengenal batik Cimahi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu batik. Batik berasal dari bahasa Jawa, yakni ambatik. Amba yang berarti menulis dan titik yang berarti membuat titik. Jadi, batik merupakan sebuah kain dengan corak yang dihasilkan dari bahan malam yang kemudian diaplikasikan ke atas sebuah kain sebagai penghalang masuknya warna. Secara historis, batik berasal dari zaman nenek moyang dan dikenal sejak abad ke-17. Batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Mendawi pada 2 Oktober tahun 2009. Batik Cimahi dibagi menjadi 5, yaitu motif Cirende, motif Ciawi Tali, motif Curug Cimahi, motif Pusdik, dan motif Kujang. Lalu, bagaimana proses pembuatan batik? Di sini, aku dan teman-temanku akan menunjukkan proses pembuatan batik bersama Ngabaran. Ngabatik bari liburan. Sebelum ke pembuatan, kita harus menuju tempat kita akan praktik pembuatan batik, yaitu di Batik Anggraeni, atau tepatnya di Jalan Gunung Krakatau nomor 4, Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bahan yang diperlukan untuk membuat batik ialah kain, canting, cap, lilin, panci atau kompor kecil, meja khusus cap, dan larutan pewarna. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat motif pada kertas milimeter blok yang dicetak pada kertas minyak dan selanjutnya digambar ke atas permukaan kain. Langkah kedua adalah melukis dengan menggunakan canting dan lilin yang telah dipanaskan mengikuti motif yang sebelumnya telah digambar dengan pensil. Untuk teknik cap, yang pertama, mempersiapkan kain di atas meja khusus cap. Langkah kedua adalah kain dicap dengan menggunakan lilin yang telah dipanaskan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan dengan mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna yang telah disediakan dengan warna yang telah dipilih. Setelah dicelup, kain harus dijemur dan dibiarkan kering. Setelah kain kering, selanjutnya adalah proses pelepasan malam dengan cara memasukkan kain ke dalam panci yang telah berisi air mendidih dengan campuran zat tertentu supaya lilin yang sebelumnya menempel dapat terlepas. Zat tertentu yang digunakan ialah soda abu atau bisa juga menggunakan tepung tapioka. Tetapi untuk kain sutra, ngelorot bahkan menggunakan bensin, bukan air mendidih. Proses terakhir adalah mencuci kain yang telah dilepaskan lilinnya, lalu kemudian dijemur hingga kering dan kain batik siap untuk dipakai. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye.
lembur batik ini dibangun Pak? Lembur batik didirikan itu pada tahun 2009 di bulan Juni. Oh, di sini. Juni 2009. Iya, jadi udah lumayan lama ya Pak? Ya, udah 13 tahun lah. Nah di sini tuh ada batik apa saja Pak di lembur batik ini? Jenisnya atau motifnya? Jenisnya. Kalau jenisnya itu ada dua macam batik, itu batik tulis, ada juga batik kaca di sini. Kayak untuk membatik, jadi teknik apa saja? Teknik sebenarnya cara membatiknya itu ada beberapa, yaitu ya batik yang tadi sesuai dengan namanya tadi, itu batik tulis, kita ya ditulis, batik cantingnya alatnya pun dengan alat canting tulis. Kalau gitu alatnya namanya tuh canting cat. Ada juga yang dicolet, ada itu di melukis. Oh, seperti melukis Ya. itu ya Pak. Nah, selanjutnya kendala dalam mengembangkan batik ini apa sih Pak? Jadi kayak kendala yang dialami gitu di batik ini gimana? Kendala sebenarnya sih nggak ada ya, secara teknis itu kita sih nggak masalah. Teknis kita sudah kuasain dari cara pembuatan batiknya. Paling kendala itu ada di bahan baku, dari cara bahan bakunya. Misalnya bahan baku itu kan kita harus datangkan dari luar kota ya. Karena di Cimahi sendiri kalau bahan bakunya jarang tersedia. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal merintis usaha batik? Bagaimana sih lembur batik merintis usahanya gitu? Memang awalnya sih sebenarnya batik ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Cimahi, karena memang pada saat itu pemerintah Kota Cimahi ingin mempunyai batik gitu. Jadi mempunyai batik sendiri yang berbeda dengan suatu daerah lain. Itu awal mulanya. Kemudian kita pada saat itu diundang oleh pemerintah kota untuk mengembangkan tentang batik Cimahi itu sendiri. Motif batik Cimahi ini ada 5 tema. Nah, satu itu motif cirende. Cirende itu motifnya bernuansa dengan singkong. Ada daun singkong seperti ini. Kemudian ada singkongnya sendiri, ada juga daun singkong di sini. Itu motif-motif cirende. Kemudian yang kedua itu motif ciawi tali. Ciawi tali itu nuansanya bambu. Seperti ini nih, batang bambu, ada anyaman bambu. Ini bambu juga, batang-batang bambu. Kemudian yang ketiga itu motifnya kujang. Motif kujang. Motif kujang itu ada, ini sepertinya ada kujang. Ini kujang juga, ini kujang juga. Nah, kemudian yang keempat itu motifnya dari motif pusdik militer. Nah, seperti ini nih pusdik militer. Ini di sini ada peluru, ada potongan pistol, ini ada pistol, seperti ini juga pusdik, ada granatnya. Nah, ini granat, ini ada roket segala macam. Ini pusdik militer. Kemudian yang kelima itu motif Curug Cimahi. Seperti ini Curug Cimahi. Air terjun dan air terjun. Jadi, setiap motif tuh ada maknanya sendiri ya Pak? iya, sesuai dengan kearifan lokal di daerah Cimahi itu sendiri. Jadi seperti cirende itu kan ada juga daerah namanya cirende kan di sini di selatan sana. Kemudian ada juga ciawi tali, ada juga kan di dekat Pemkot itu ciawi tali. Pak, ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya di sini harga dari mulai berapa ya Pak? Harga itu ya berbeda-beda, tergantung dari prosesnya. Seperti ini tergantung prosesnya, tergantung dari jenis kainnya.
Nah, seperti ini proses satu warna, ini misalnya gini, ini hanya sekali pewarnaan, ini harganya itu lebih murah, ini 175.000. Nah seperti ini, walaupun bahannya sama, ini prosesnya lebih panjang, lebih lama. Ini harganya 300.000-an. Dan ini beda kain, ini viskos ini 350-an. Nah, kemudian ini kain viskos, ini juga prosesnya lebih rumit, ini sekitar 400.000-an. Nah seperti yang di sana itu ada lebih rumit lagi, itu sekitar 500.000-an. Berarti sesuai tingkat kesulitannya ya? Tergantung kesulitan dari cara pembuatannya.